Seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur babak belur dihajar massa usai kepergok mencuri tas berisi uang. Sebelumnya pelaku sempat kabur dan menabrak polisi hingga berhasil ditangkap. Pelaku pencurian tas ini diamankan warga usai mencuri tas di atas sepeda motor di Jalan Sultan Agung, Ponorogo, Jawa Timur. Mengetahui tas berisi uang 1,2 juta rupiah dicuri, korban langsung mengejarnya. Rekan korban didengar polisi di dekat lokasi dan warga. Pelaku yang kabur menggunakan motor sempat menabrak polisi hingga tertangkap warga. Pelaku yang tertangkap jadi sasaran amukan warga, namun polisi berhasil menggiringnya ke Mapolres untuk penyelidikan. Pelaku mengaku mencuri demi kebutuhan sehari-hari. Setelah terjatuh diamankan, dibantu oleh 2 rekan polisi lainnya yang memang kebetulan pada saat itu sedang bertugas di sekitar TKP. Ini pelaku diketahui seorang buruh bangunan ini dijerat pasal pencurian hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah kamar apartemen yang menjadi tempat produksi narkoba tembakau sintetis di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas pun terpaksa mendobrak kamar tersebut karena salah satu pelaku sempat berupaya kabur. Detik-detik aparat Sat Narkoba Polresta Bogor Kota mendobrak kamar apartemen yang disewa tersangka di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor, terekam video amatir. Polisi pun terpaksa melakukan tindakan tegas tersebut karena tersangka FR selaku produsen tembakau sintetis berupaya kabur. Petugas mendapati bahan-bahan seperti tembakau, alkohol, alat produksi serta paketan tembakau sintetis yang disimpan di dalam karung. Total ada 12 kg tembakau sintetis yang diamankan. Pengungkapan kasus ini bermula saat polisi meringkus tersangka lainnya RA selaku kurir hendak mengambil narkoba jenis sabu di kawasan Cifor, Kota Bogor. Di apartemen tersebut tersangka tidak kooperatif, tidak membuka pintu dan akhirnya kami bersama security membuka pintu sedikit dengan paksaan. Tugas masih mengembangkan kasus ini dengan memburu bandar besar yang memasok sabu kepada pelaku. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman di atas 5 tahun pidana penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Sementara itu belasan kurir narkoba di beberapa tempat berbeda di wilayah Serang, Banten diringkus polisi. Sebagian pelaku merupakan residivis narkoba. Polisi menggerebek sejumlah pelaku yang menyimpan barang bukti narkoba di wilayah Serang, Banten. Belasan pelaku dari berbagai latar belakang, profesi, dan usia ini ditangkap dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan para pelaku terdiri dari 401 gram narkoba jenis sabu-sabu dan 700 butir obat-obatan jenis tramadol dan eksimer. Dari ke-18 pelaku yang ditangkap, mayoritas diantaranya merupakan kurir narkoba berstatus residivis. Sementara untuk modus dilakukan para pelaku pada umumnya sama, yakni mengambil barang yang telah ditentukan oleh pemilik barang di lokasi tertentu dan mengantarkannya ke lokasi tujuan. Saya pastikan untuk di wilayah Serang adalah wilayah bebas narkoba. Nanti kita akan bangun desa-desa bebas narkoba. Polisi masih mengembangkan kasus untuk membongkar jaringan narkoba pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, ancaman hukuman penjara pidana maksimal seumur hidup. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi melaporkan. Seorang pemuda ditangkap warga usai melakukan pelecehan terhadap siswi sekolah di Jalan Barito, Semarang. Saat ditangkap, pelaku begal payudara dengan sasaran siswi sekolah dan karyawati tersebut nyaris menjadi bulan-bulanan masa. Pelaku begal payudara terhadap siswi SMA ini hanya bisa terdiam saat diomeli rekan korban di Jalan Barito, Semarang. Sebelumnya, pelaku yang berusaha kabur berhasil dihentikan korban dan warga sekitar setelah menabrak mobil. Beruntung korban berhasil diamankan petugas sebelum jadi bulan-bulanan masa. Dari hasil pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang, pelaku DBA yang mengalami kelainan seksual ini mengaku telah beraksi 8 kali dalam sebulan terakhir dengan sasaran siswi sekolah dan karyawati.
Pelaku juga mengaku merasa puas usai melakukan aksinya. Di hari yang sama melakukan perbuatan yang sama dengan beban yang berbeda. Kemudian untuk TKP-nya ada di Jalan Gajah Raya dan juga Jalan Barito samping SMK Dr. Cipto Semarang. Pelaku pun menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korbannya untuk melapor. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melapor. Pemirsa, seorang calon anggota legislatif caleg digerebek warga lantaran tinggal serumah dengan seorang janda selingkuhannya di Ogan Komering Ulu. Saat digerebek, pelaku berdalih telah menikah siri, namun tidak bisa menunjukkan buktinya. Warga perumahan Geraha Yasa Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menggerebek seorang caleg H yang tinggal serumah dengan seorang janda ZA 27 tahun tanpa adanya ikatan pernikahan. Kecurigaan warga berawal saat ayah ZA berkunjung ke rumah yang ditempati anaknya lalu menitipkan sang anak yang sudah janda kepada warga. Saat digerebek, pria 51 tahun ini mengaku sudah menikah siri dengan ZA namun tanpa sepengetahuan istri pertamanya dan ayah kandungnya yang seharusnya menjadi wali nikah. Warga pun sempat adu mulut dengan kedua pasangan ini karena yang ditujukan adalah surat nikah siri palsu. Dan masalah ketidaksahan, Pak. Baik dari agama, negara pun tidak sah. Jadi kami warga di sini merasa meresahkan, Pak. Sudah sering bahkan terjadi seperti ini. Ketiga kalinya. Sudah ketiga kalinya. Usai mediasi, warga bersedia berdamai dengan pasangan selingkuh dan pelaku H juga akan menuruti keinginan warga mengadakan cuci kampung dengan memotong hewan ternak jenis kambing. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, terjebak banjir, 3 keluarga terpaksa dievakuasi petugas dengan menggunakan perahu karet di Gawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tim relawan harus berjuang melawan arus deras untuk mengevakuasi para korban. Dengan perahu karet, tim penyelamat dari BPBD Kabupaten Blora berusaha mencapai Desa Bergolo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang terendam banjir hingga setinggi 2 meter. Di desa tersebut, petugas harus menyelamatkan 3 keluarga yang terjebak banjir. Setelah susah payah melawan arus, tim penyelamat akhirnya berhasil mengevakuasi 3 keluarga di RT 12. Para korban kemudian dinaikkan ke perahu karet untuk dibawa ke posko. Para korban ini terjebak karena tertidur saat banjir bandang. Di Bergolo ada beberapa rumah atau keluarga yang harus dievakuasi akibat arus air sungai yang meluap. Jadi kita dari BPBD setelah mendapatkan informasi dari warga dan pihak pemerintah sekitar, kita langsung upayakan secepatnya kita melaksanakan tugas kami mengevakuasi. Banjir di Kecamatan Ngawen ini terjadi karena luapan Sungai Lusi. Kawasan Desa Bergolo merupakan kawasan terparah terlanda banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Senin siang menyebabkan permukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 50 cm. Hujan juga menyebabkan Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur tergenang hingga menyebabkan kendaraan mogok dan macet parah. Kawasan pemukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan, Senin sore tergenang air setinggi 60 cm. Air menggenangi jalan hingga bagian dalam rumah warga. Akibatnya, aktivitas warga terganggu dan terpaksa menerobos banjir untuk beraktivitas. Penyebab banjir disebabkan meluapnya aliran Kali Mampang yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Buruknya saluran air membuat air limpahan hujan deras tak bisa ditampungi kali. Meski banjir menggenangi perumahan, namun warga memilih untuk tetap tinggal di lantai 2 rumah mereka. Pak, sementara ini hujan masih itu kan turun ya Pak ya. Ini ketinggian air di perumahan Pondok Karya ini berapa?
Ini mulai masuk ke dalam lapak warung jam berapa, Pak? Langsung masuk aja boleh dong. Udah ada setengah jam udah. Ada. Sementara hujan juga menyebabkan Jalan DI Panjaitan di Jatinegara, Jakarta Timur tergenang air. Banjir juga menyebabkan sejumlah kendaraan yang menerobos banjir, terutama sepeda motor mogok. Banjir ini menyebabkan kemacetan parah di kedua arah. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ayus melaporkan. Kecelakaan antara mobil dengan sepeda motor di Simpang 4, Pancuran, Gunung Kidul, Yogyakarta terekam kamera pengawas. Membonceng sepeda motor terpental tinggi usai berbenturan dengan sebuah mobil yang melaju cepat. Kecelakaan melibatkan sebuah sepeda motor dengan sebuah mobil terjadi di Simpang 4 Pancuran, Desa Siraman, Gunung Kidul, Yogyakarta, terekam kamera pengawas. Salah satu korban bahkan terpental ke jalanan. Kecelakaan berawal saat minibus yang dikendarai oleh FDK warga Wonosobo, Jawa Tengah, melaju dari arah Siono menuju kawasan pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta saat lampu lalu lintas berwarna kuning. Tiba-tiba, muncul sebuah sepeda motor dikendarai oleh YI berboncengan dengan FDW melaju dari arah Penmas Gunung Kidul menuju arah Siono. Kedua kendaraan ini bertabrakan di tengah Simpang 4. Atas kejadian ini, pengendara sepeda motor terseret beberapa meter sementara penumpangnya terpental ke jalanan. Sedangkan pengemudi mobil selamat. Pada saat itu lampu traffic light itu flashing dari kuning semua, kendaraan Avanza tidak menyadari bahwa itu lampu merah, lampunya flashing, sehingga terjadi kecelakaan. Kedua korban dilarikan ke RSUD Wonosari untuk mendapatkan penanganan serius. Sementara pengendara roda 4 dimintai keterangannya oleh petugas Lakalantas Polres Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ayus melaporkan. Pemirsa, bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis kembali diadakan Partai Perindo. Kali ini digelar di kawasan Petukangan yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP Kartini Perindo yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, Liliana Tanusudibyo. Bazar sembako murah dan pengecekan kesehatan gratis di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan menjadi bukti Partai Perindo konsisten menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat kecil. Ribuan paket sembako berisi 1 liter minyak goreng dan 1,5 kilogram beras premium dijual dengan harga Rp5.000 kepada warga. Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo, yang juga Caleg DPR RI Dapil Jakarta II, turut hadir menyapa warga dan mensosialisasikan berbagai program unggulan Partai Perindo, seperti gerobak UMKM. Biasanya kita memberikan kepada orang-orang yang juga sudah beranggotakan Partai Perindo. Jadi kartu anggota itu penting bagi mereka. Pada saat mereka mempunyai kartu anggota, mereka menjadi anggota Partai Perindo. Mereka mempunyai hak untuk bisa mendapatkan gerobak. Saya turun ke bawah karena mereka bilang kadang-kadang yang nanti terpilih mereka nggak tahu, dan mudah-mudahan saya terpilih ataupun nanti teman saya akan tetap melanjutkan apa yang mereka minta. Ibu-ibu di sini sederhana aja kok. Ibu-ibu ini pengen diperhatikan PKK-nya, volinya, pengajiannya. Selain menjadi penyambung lidah rakyat, warga juga berharap kegiatan sosial Partai Perindo terus dihadirkan untuk kesejahteraan rakyat kecil. Sangat membantu, kayak warga yang lansia juga tadi banyak ya yang pada ngecek gratis itu kan, membantu banget. Kalau di rumah sakit kan ngantri, bayar juga, belum lagi terburu ya, pokoknya dengan kegiatan ini alhamdulillah kita jadi sekalian. Liliana Tanusudibyo juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara serta mengajak warga untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Elsie Casey, Oki Mahendra, iNews melaporkan.
Pemirsa, menjelang pemilihan umum Februari 2024, para calon anggota legislatif Partai Perindo terus mendekatkan diri ke tengah masyarakat. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, caleg Partai Perindo menggelar bazar minyak murah untuk membantu meringankan beban warga di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Kegiatan serupa juga digelar di Buleleng dan Tabanan, Bali. Ratus paket minyak goreng murah disiapkan Partai Perindo dalam acara Bazar Murah di Desa Telaga Murni, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bazar murah ini diinisiasi oleh Caleg DPR RI Dapil Jabar 7 Sururi Alfaruk bersama Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil 9 Ayun Sri Damayanti Wahyuni dan Caleg DPRD Dapil 2 Kabupaten Bekasi Nadi. Ini juga sama seperti di titik-titik lain, keinginan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng murah juga memang tinggi sekali. Karena memang perbandingannya harga di pasar sama yang diadakan di bazar ini itu jauh sekali. Nebus minyak murah, 1 liter harganya 5.000. Membantu banget sih ya, apalagi buat ibu-ibu. Depannya ya semoga semakin sukses. Bazar minyak goreng murah seharga Rp5.000 per liternya juga digelar di Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya alhamdulillah banget antusias, lebih yang seperti biasa juga sih, karena memang mereka di sini kan banyak yang rakyat kecil juga. Jadi ya begitu, banyak yang antri. Tadi kami juga melakukan sosialisasi yang dipimpin oleh Caleg DPR RI Bapak Sururi Faruk yang menjelaskan dan sosialisasi caleg, terus juga bagaimana cara nanti mencoblos. Melalui berbagai programnya, Partai Perindo bersama para calegnya berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memenangkan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Bazar minyak goreng murah yang digelar caleg DPR RI Dapil Provinsi Bali dari Partai Perindo, Erwin Siregar, di Kabupaten Buleleng disambut antusias warga. 500 paket minyak goreng murah dijual seharga Rp5.000 per liter untuk membantu masyarakat di tengah melonjaknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Mudah-mudahan dengan ada bantuan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat warga yang ada di sini. Ke depan ada permintaan dari masyarakat di sini agar Partai Perindo lebih bisa meningkatkan lagi untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka. Harapan kami sih untuk kedepannya biar bisa sering-sering diadakan, jangan hanya sekedar minyak aja. Yang lain-lainnya misalnya sembako lah. Bazar minyak goreng murah juga digelar di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Kegiatan yang diinisiasi Selvianti Yunus, caleg DPR RI Dapil Bali ini menjadi bukti nyata kehadiran Partai Perindo di tengah masyarakat. Partai Perindo kan udah pasti slogannya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk Indonesia sejahtera. Udah pasti kita lebih fokus ke UMKM dan masyarakat di bawah. Dan ini sangat membantu sekali untuk warga masyarakat. Ya, untuk kedepannya saya minta lebih sering-sering mengadakan pasar murah seperti ini. Selain menggelar bazar minyak goreng murah, para caleg Partai Perindo juga secara masif mensosialisasikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga berebut kue keranjang dalam tradisi Grebek Sudiro di Kota Solo, Jawa Tengah. Tradisi jelang Imlek ini menampilkan beragam kirap seni budaya. Tak peduli hujan, warga antusias berebutan kue keranjang dalam tradisi Grebek Sudiro di Kota Solo, Jawa Tengah. Ribuan kue keranjang diberikan kepada warga dalam kemeriahan tradisi budaya ini jelang Imlek. Selain gunungan kue keranjang, atraksi barongsai juga disuguhkan untuk menghibur warga. Grebek Sudiro ini menampilkan kirap seni dan budaya. Tradisi ini dihadiri oleh warga dari berbagai daerah. Ikut ngerayain adat yang dirayakan di sini. Tahun kemarin udah suka kalau ikut nangkep ini tuh baru ini. Semoga Imlek atau tahun 2020 ya, saya kira itu aja.
Grebek Sudiro digelar sebagai wujud harmonisasi akulturasi etnis Jawa dan Tionghoa yang hidup berdampingan bertahun-tahun. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews. Pemirsa, membeli barang impian adalah keinginan setiap orang. Seorang pria asal Salatiga mengaku puas bisa membeli motor sport impiannya. Uniknya, uang yang digunakan membayar berupa uang koin yang dikumpulkan dalam 3 galon air kemasan. Ya, inilah Sinurat. Pria 32 tahun warga kota Salatiga, Jawa Tengah dengan wajah sumringah membawa galon air minum berisi uang koin mendatangi dealer sepeda motor di Jalan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sinurat akan membeli sepeda motor sport impiannya seharga puluhan juta rupiah dengan ribuan keping uang koin yang ditabung selama 5 tahun dari menyisihkan hasil pendapatannya berjualan plastik mulai tahun 2019 silam. Total ada 3 galon uang koin yang dibawa. Rencana mau beli motor. Itu isinya tuh rupiah berapa mas? Berapaan? Itu hanya 2 macam, 500 rupiah sama 1000 rupiah. Berapa cc mas? 150 cc. Satu. Untuk sendiri mas ya? Hah? Untuk sendiri? Iya, untuk sendiri. Perasaannya gimana mas beli motor dengan hasil ngumpulin uang raja mas? Gimana yang mau dikatakan ya? Rasanya ya kuat. Pihak dealer tak menyangka ada konsumen yang membeli sepeda motor dengan uang koin. Meski begitu, pihak dealer tetap melayani semua jenis pembayaran. Ini luar biasa ini. Kayak dulu sempat lihat ada orang masuk di televisi beli mobil pakai uang receh. Ini sekarang motor pakai receh. Jadi saya rasa baru kali ini di Salatiga ini belum ada. Dari hasil penghitungan jumlah uang koin, total hanya 13 juta rupiah lebih. Sinurat pun harus berlapang dada tak bisa membeli kontan sepeda motor impiannya seharga 20 juta rupiah. Namun diberikan keringanan oleh pihak dealer untuk mencicil setiap bulannya dengan besaran yang telah disepakati. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pemuda melakukan aksi pencurian belasan sisir pisang di salah satu lapak pedagang yang berada di Jalan Raya KSU Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Aksinya berhasil terekam CCTV. Tiga pemuda yang berboncengan sepeda motor ini terekam kamera CCTV saat mendatangi lapak pedagang pisang di Jalan Raya KSU Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Nah, ketiganya pun berbagi tugas saat mencuri. 2 pelaku beraksi untuk mengambil pisang yang berada di lapak pedagang. Sedangkan 1 pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil memantau situasi sekitar. Satu persatu pisang pun diangkut oleh para pelaku. Bahkan saking banyaknya pisang yang diambil, sampai tidak muat dan berjatuhan dari atas motor. Akhirnya, ketiga pelaku yang panik ini berhasil melarikan diri. Kasus pencurian pisang ini baru diketahui oleh pemilik lapak saat dirinya hendak berjualan dan mendapati pisang dagangannya sudah ludes tak tersisa. Pagi-paginya kita lihat pisangnya udah pada kosong itunya. Cantolannya udah pada kosong. Berapa banyak itu? 18 sisir. 18 sisir? Iya. Itu memang pisangnya ditaruh di depan ya? Iya, dari dulu udah berapa tahun? Udah hampir berapa tahun? Iya. Oh, ini baru yang pertama? Baru yang pertama. Pelaku membawa kabur 18 sisir pisang hingga pemilik lapak pisang mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia atau EII masa bakti 2023 hingga 2026 resmi dikukuhkan di Bursa Efek Indonesia. EII berkomitmen untuk meningkatkan kemajuan pasar modal Indonesia melalui sinergi dengan Self-Regulatory Organization atau SRO Fund, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia atau EII resmi dikukuhkan setelah penetapan dalam musyawarah anggota EII September 2023 lalu.
Pengurus EII mendorong pengembangan pasar modal Indonesia bersama Self Regulatory Organization atau SRO dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Melalui beberapa program kerja seperti pendalaman produk pasar modal hingga sosialisasi aturan baik dari sisi pajak, laporan keuangan hingga tata kelola organisasi yang baik. Memastikan ada kejelasan bagi yang mau menjadi emiten, yang mau IPO itu apa saja yang dibutuhkan, apa saja manfaatnya. Sharing berbagai macam ilmu mengenai update kejadian-kejadian di luar negeri atau domestik, mengenai ekonomi, mengenai teknologi, apapun yang bisa membantu para emiten bisa survive dan bisa berkembang, bisa menjadi lebih baik lagi. Menjadi mitra strategis dari Bursa Efek Indonesia, SRO, dan tentunya Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan dari si kualitas perusahaan tercatat. Skill up menjadi perusahaan yang naik kelas. Tentu yang kedua, bagaimana kita mengencourage perusahaan-perusahaan yang belum mengutilisasi pasar modal untuk masuk menjadi perusahaan-perusahaan yang tercatat, menjadi emiten, dan dengan demikian maka ini akan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pemirsa, PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui anak usahanya MNC Leasing melakukan penandatanganan kerjasama dengan dealer dari Shandong Heavy Industry Group atau SHIG di Indonesia. Kerjasama ini untuk mensupport penjualan produk SHIG di Indonesia dari sisi pembiayaan bagi customer. Penandatanganan kerjasama investasi pembiayaan alat berat antara Shandong Heavy Industry Group atau SHIG dengan MNC Leasing dilakukan di gedung iNews Tower Kebonsirih, Jakarta Pusat. Dengan kerjasama ini, MNC Leasing sebagai anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk nantinya akan mensupport penjualan dari produk SHIG di Indonesia dari sisi pembiayaan bagi customer, sehingga mampu meningkatkan kuantitas pembiayaan kepada pelaku industri alat berat maupun truk di Indonesia. Nah, hari ini kami menandatangani dengan 12 dealer dari Shandong, itu berbagai merek, salah satunya itu Lovol, Howo, Sinotruk, Santuy, dan lain-lain. Jadi ini secara resmi dimulainya MNC Leasing yang dimana ada kepemilikan sahamnya Sinotruk 40% untuk membiayain produk-produk dari Shandong sendiri. Dari kerjasama ini, MNC Leasing juga langsung tancap gas menargetkan kenaikan pembiayaan hingga 40% di tahun 2024. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, berdalih terhimpit ekonomi, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat nekat mempromosikan judi online di media sosial. Agar wajahnya tidak dikenali, pelaku menggunakan teknologi artificial intelligence atau AI dengan karakter kartun. Seorang ibu rumah tangga berinisial AM ditangkap polisi bersama kedua rekannya di Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Mereka kedapatan mempromosikan judi online melalui platform media sosial. Dalam menjalankan aksinya, AM menyiarkan secara langsung aktivitas judi online menggunakan teknologi AI agar tidak dikenali. Setiap bulannya, perempuan berusia 25 tahun ini mampu menghasilkan uang 15 juta rupiah. Kepada polisi yang mengaku terpaksa melakukannya karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah suaminya menganggur sejak 3 bulan terakhir. Sedikit saya sampaikan kepada teman-teman bahwa 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini modusnya adalah mempromosikan judi online, situs online, judi online, situs secara live streaming melalui salah satu platform media sosial. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya seperangkat komputer dan peralatan siaran langsung. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, anak-anak di perumahan Vinago, Pidoli, Lombang, Mandeling, Natal, Sumatera Utara diserang sekelompok monyet liar. Seorang anak terpaksa dioperasi di rumah sakit karena mengalami luka cukup parah. Ismi Zakia, bocah berusia 6 tahun, kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Penyambungan karena luka parah di bagian punggung. Korban dicakar dan digigit sekelompok monyet liar yang masuk ke permukiman warga perumahan Vinago, Pidoli, Lombang, Mandeling, Natal, Sumatera Utara. Akibat lukanya tersebut, korban harus menjalani operasi. Kawanan monyet yang diperkirakan berjumlah 4 ekor tersebut masuk ke permukiman warga dari semak-semak yang berada di belakang perumahan dan langsung agresif ketika melihat anak-anak bermain di luar rumah. Dia nggak tahu monyet itu di bambu-bambu itu sembunyi. Pas nampak dia mungkin dia mau lari, diterkamnya dari belakang. Warga telah melapor kasus ini ke pihak terkait termasuk BKSDA. Warga berharap seluruh monyet liar yang telah meresahkan tersebut segera tertangkap. Dari Mandeling, Natal, Ahmad Hussein Lubis, Ayus melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi rumah pemulihan Waste for Change, jasa profesional pengelolaan sampah di kawasan Pedurenan, Kota Bekasi. Dalam kunjungannya, Ganjar bersama warga membahas soal pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi ekonomi sirkular dan juga meminimalisir penyebab bencana akibat sampah. Sampah masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di Indonesia. Namun bila diolah, sampah dapat mewujudkan ekonomi sirkular dan juga mengurangi potensi bencana akibat barang buangan ini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama pengurus rumah Waste for Change, penyedia jasa pengelolaan sampah, berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dari sampah di masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga bertemu dengan pemulung dan ibu-ibu penggerak bank sampah. Ganjar mengapresiasi keberadaan rumah pemulihan sampah serta para penggerak lingkungan yang telah menyelamatkan sampah lebih dari 10.000 ton sehingga bernilai ekonomi. Nah, kalau kita bicara ekonomi sirkular, ternyata ini bagus sekali bisa mereka selesaikan plastiknya diolah. Betul. Tadi dari ADF ya. Betul. Dan sudah ada off-takernya. Terus kemudian kalau kita bicara sampah organiknya bisa jadi magotnya bisa untuk mendorong proses ketahanan pangan mulai dari supply chain yang ada, termasuk umpama untuk pakan ternak. Terus kemudian mereka bicara substitusi ya, kalau mereka membuat protein untuk pakan ternak. Dan kemarin saya ketemu. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersilaturahmi dengan ribuan santri di Pondok Pesantren Sirul Khalil, Bangkalan, Madura. Mahfud mengajak para santri menjadi generasi berkualitas, sukses, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Ribuan santri menyambut antusias kunjungan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di Pondok Pesantren Sirul Khalil di Desa Perpak, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dalam acara silaturahmi penuh keakraban ini, Mahfud MD memberi motivasi kepada para santri bahwa dengan ketekunan mereka bisa sukses menjadi generasi unggul yang berkontribusi positif di tengah masyarakat. Mahfud juga meminta para santri untuk menjaga gelaran pemilu 14 Februari 2024 nanti agar kondusif. Saya dulu belajar di pesantren juga bisa jadi menteri, terus Epar ini sukses karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Banyak berdoa lalu berjuang, ikuti kata-kata atau petunjuk kiai. Kunjungan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Mobagu, Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara disambut ribuan pendukungnya yang memadati sepanjang jalan menuju lokasi kampanye. Sementara Capres Muhaimin Iskandar mengunjungi Pondok Pesantren Kiai Haji Syafwan Fauzi di Solo.
Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Mobagu, Bulaang, Mongondo, Sulawesi Utara disambut luar biasa ribuan warga Senin pagi. Akibatnya, mobil yang ditumpangi Anies tak bisa masuk. Mantan Gubernur DKI ini harus turun jalan kaki memasuki lapangan tempat berlangsungnya kampanye terbuka. Dalam orasi politiknya, Anies berkomitmen akan meningkatkan pendidikan dengan memperbanyak universitas di wilayah kampanyenya. Ia berjanji akan memprioritaskan Bulaang Mongondo Raya untuk pemekaran provinsi baru atau Provinsi Totabuan. Sehingga di tanah yang kaya, warganya merasakan kemakmuran. Untuk itu kita perlu apa? Nomornya? Sementara Cawapres nomor urut 1 Caimin mengunjungi Pondok Pesantren Kiai Haji Sofwan Fauzi di Solo. Salah satu tujuan silaturahmi agar PKB juga dapat bertumbuh di Solo. Dalam kesempatan tersebut, Caimin turut menyoroti sanksi kepada Ketua KPU dan 6 anggotanya menjadi catatan hitam jelang Pilpres. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara dan Solo, Jawa Tengah, Riznan Labencang dan Septiantoro, Ayus laporkan. Pemirsa, ribuan pendukung antusias menyambut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto antusias di lapangan KONI Sario, Manado. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sambil menyalakan cahaya dari telepon genggam, ribuan warga menyambut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat tiba di lokasi di lapangan KONI Sario, Manado, Senin malam. Hujan yang cukup deras tidak menyurutkan semangat Prabowo Subianto untuk terus berorasi. Dalam orasi politiknya, ia mengatakan jika dirinya diberikan mandat untuk menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia, maka akan dikelola bagi kesejahteraan rakyat. Prabowo juga mengaku senang dengan warga Sulawesi Utara yang dikenal keras namun baik hati karena dirinya juga merupakan keturunan Minahasa dari sang ibu. Mengelola, mengatur, mengurus kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Gibran banyak berdiskusi mengenai tantangan global ke depan dan pertumbuhan ekonomi. Pertemuan yang digelar tertutup tersebut juga turut dibahas arah pemilu ke depannya bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono. Gibran juga optimis Indonesia sejahtera terwujud jika dia dan Capres Prabowo menangkan pemilu Pilpres. Dari Manado dan Bogor, Jeffrey Langi, Cahyat, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memberikan teguran keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari karena terbukti melanggar kode etik pedoman penyelenggaraan pemilu terkait penerimaan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Sidang DKPP ini merupakan aduan dari aktivis pro-demokrasi dan juga kelompok pembela demokrasi Indonesia TPDI. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Senin pagi menggelar sidang putusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam sidang putusan ini, DKPP memberikan teguran keras kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Sesuai pasal 15 Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, Ketua KPU telah melanggar 2 etika, yakni tidak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, serta tidak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu. Sebelumnya, aktivis pro-demokrasi dan kelompok pembela demokrasi Indonesia TPDI 20 mengadukan KPU melanggar kode etik atas penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres karena KPU belum merevisi peraturan terkait pasca adanya putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Jadi kami menyampaikan semestinya putusan khusus terhadap Ketua KPU adalah
peringatan keras terakhir dan pemberhentian. Karena sebelumnya sudah pernah diberi sanksi peringatan keras terakhir. Kita kembalikan kepada rakyat semua, karena penyelenggara pemilu sudah mempunyai keterpihakan. Silahkan rakyat berpikir apakah cawapres Gibran layak dipilih atau tidak. Sementara Ketua KPU Hasyim Asyari di sela-sela rapat kerja di DPR menyatakan putusan teguran keras merupakan kewenangan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami tidak akan komentar terhadap putusan tersebut karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menegaskan putusan DKPP berkaitan dengan personal sehingga putusan lembaga tidak terpengaruh dengan pelanggaran etik yang diarahkan ke Ketua KPU. Tapi kan tidak mengubah kemudian komisionernya itu balik lagi seleksinya, tidak demikian cara kerjanya. Tapi ini merupakan koreksi ya, juga pengingat bagi penyelenggara pemilu agar berhati-hati dalam menjalankan tugas wewenang. Ahmad Bagja menambahkan, sebagai Ketua Bawaslu, pihaknya akan mengeluarkan surat teguran peringatan keras kepada Komisioner KPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun menyoroti putusan DKPP atas peringatan keras kepada Komisioner KPU terkait pelanggaran etik dalam pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Berikut pernyataan Ganjar Pranowo di sela-sela kunjungannya di Rumah Pemulihan Sampah Bekasi Senin siang. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam ya, demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Seruan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali ke jalur bergaung dari kaum akademisi. Sivitas Akademi Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Negeri Malang meminta Jokowi netral dalam pemilu 2024. Puluhan orang yang tergabung dalam komunitas guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung Peduli Demokrasi melakukan deklarasi akademik di Selasar Sasana Budaya Ganesha, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka meminta pemimpin negara untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi yang berada di atas semua kelompok dan golongan. Hal serupa diserukan juga Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka menilai aparatur dan pemimpin negara yang seharusnya bersikap netral saat pemilu. UIN Sunan Kalijaga mendesak Presiden Jokowi menjadi teladan etik bagi aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas. Saya rasa juga kita mengalami ya, tidak hanya pada proses pemilu ini ya. Kita mungkin berharap proses pemilu ini tidak akan terjadi dengan cara yang tidak beradab, tetapi kalau kita melihat dari hari ke hari, tanda-tanda ketidakadaban kan sudah mulai banyak. Semua orang juga sudah bicara itu. Tetapi harus kita ingat juga, Pilpres sebelumnya kan juga ada. Sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis tanpa kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis. Tak mau ketinggalan, Sivitas Akademika Universitas Negeri Malang Senin siang seruan kepada Presiden Joko Widodo untuk kembali ke jalur, menjaga cita-cita proklamasi dan reformasi dengan tidak berpihak. Dalam seruan yang dibacakan oleh Profesor Hari Wahyono, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang ini, memperhatikan kegelisahan masyarakat yang makin meluas
hingga membuat situasi berbangsa sedang tidak baik-baik saja. Dari Bandung, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews lapor.